Oke, sekali lagi selamat atas dilantik ya pada hari ini di Istana Negara. Pak, apa makna pelantikan pada hari ini bagi Anda, Pak? Tentunya bagi saya hari ini suatu rasa syukur dan bangga bahwa bisa menjadi pemimpin di Provinsi Papua khususnya dan menjadi pemimpin di tanah Papua pada umumnya. Tentunya ini saya akan berikan kepada semua masyarakat yang ada di Provinsi Papua pada khususnya. Mudah-mudahan kebanggaan ini bisa kita raih bersama. Kita tidak lagi membeda-bedakan, kita satu untuk membangun tanah Papua. Pak Patio, selama 3 tahun kan ini berbeda-beda ya kebijakannya karena memang tidak ada hanya pengganti seperti itu. Nah ini dari Anda sendiri bagaimana untuk menata kembali Pak agar lebih efektif terlebih lagi untuk rakyat seperti itu? Tentunya semua di Provinsi Papua kan tahu bahwa sejak pemerintahan Bapak Lukas, beliau meninggal itu kan kekosongan pemimpin. Kemudian dalam kontestasi yang kemarin juga ini kan cukup panjang, hampir 2 tahun kekosongan. Makanya pejabatnya diisi oleh PJ-PJ. Nah tentunya dengan pelantikan hari ini kami berharap semua hal yang terjadi di masa Pak almarhum itu karena sakit tidak memimpin, kemudian di masa pertarungan politik, mari kita sama-sama duduk merangkul, bangun bersama-sama untuk membangun Provinsi Papua yang kita cintai. Hilangkan perbedaan karena kami hadir untuk semua masyarakat yang ada di Provinsi Papua. Oke, baik Pak Matius, ini kan 100 hari pertama kepemimpinan ini seringkali menjadi tolak ukur seperti itu. Nah, untuk Anda sendiri, untuk 100 hari ke depan ini fokus-fokus apa yang ingin Anda jalankan program-programnya Pak? Ingin mengarah ke mana? Tadi sempat kesehatan dan juga pendidikan atau seperti apa Pak? Ya kami nyadari ini kan sudah di penghujung. Sekarang kan bulan Oktober, berarti tinggal 3 bulan terakhir, 3 bulan terakhir. Tentunya kita kan tidak boleh terlalu muluk-muluk. Hal yang utama tentunya saya akan fokus melihat bagaimana membangun sumber daya manusia Papua. Bicara sumber daya manusia Papua tentunya ada 2 hal penting, yaitu di kesehatan, karena itu kan kita perlu mempersiapkan generasi muda Papua, generasi emas, yang nanti berbarengan dengan bagaimana sumber daya manusia itu dari sisi pendidikan. Ini akan menjadi fokus kami untuk bagaimana mempersiapkan, walaupun sudah berjalan, tapi hal-hal yang kami akan melakukan akselerasi supaya percepatan ini bisa terbangun, karena kami tahu banyak anak Papua kan masih harus kita data ulang. Mereka banyak juga harus butuh pertolongan untuk bisa bagaimana mempersiapkan generasi emas Papua, dan khususnya juga mungkin nanti mengganti kita para pemimpin-pemimpin yang sekarang. Karena itu penting untuk suatu daerah, suatu bangsa. Ya. Oke, Pak Matius, ini kan pendidikan dan kesehatan ini lumayan memakan anggaran cukup besar, Pak. Ini kan kita ketahui TKDI juga saat ini dikurangi ya. Ini ada antisipasi atau seperti apa Pak ke depannya ini Pak kira-kira? Ya tentunya kan nanti setelah ini saya akan panggil semua tim anggaran. Hal-hal yang berkaitan dengan apa yang sudah saya janjikan kepada masyarakat. Faktor-faktor tentunya kita tidak akan secara menyeluruh, tapi kita akan lihat beberapa titik-titik penting yang harus kita tolong. Karena kami kan sudah punya data baik dalam kampanye selama kita jalan keliling, termasuk data yang sudah ada di Provinsi Papua saat ini. Ini akan menjadi sektor, saya akan terus untuk mempercepat kumpul staf kita untuk bagaimana mengambil langkah-langkah terukur untuk bisa mengatasi apa yang tadi saya sampaikan. Ini banyak masyarakat yang berharap kepada Pak Matius, tentu saja untuk masyarakat Papua agar ada kestabilan politik dan juga ekonomi. Nah ini seperti apa Pak? Apa yang akan Anda lakukan untuk bikin masyarakat ini percaya Pak? Seperti apa? Ya pertama kan kalau untuk politik saya pikir kan sudah selesai ya. Kalau ada yang masih tidak puas itu kan hal yang biasa. Karena itulah proses demokrasi. Tentunya saya pribadi akan merangkul semua pihak. Yang suka, ya kita akan rangkul. Yang sakit hati, ya kita akan datang biar semua bisa satu bangun sebagai seorang anak Papua, sama-sama kita kelola Papua. Tentunya kalau dari sisi bagaimana mengangkut sisi ekonomi dan kestabilan tadi, ya tentunya saya kan cukup lama juga di Papua. Itu kan menjadi bagian fokus yang kita kerjakan di langkah-langkah awal ini. Sekali lagi 3 bulan ini, 3 bulan terakhir kan bukan hal yang gampang ya. Kita tidak bisa berandai-andai. Ini triwulan terakhir dengan anggaran Papua yang sudah sangat rendah, ini akan kami kelola dengan baik untuk mempercepat pembangunan di Papua.